Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Vera di sini. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik ya anak-anak. Nah, di kesempatan kali ini Bu Vera akan menerangkan materi bahasa Indonesia. Tapi sudah di tema 1 subtema yang kedua. Tema 1 subtema yang kedua. Sebelum Bu Guru masuk ke materi subtema 2, Bu Guru ingin mengulang sedikit tentang materi subtema 1. Masih ingat? Ya, bahasa Indonesia di materi subtema 1 kemarin anak-anak kita sudah membahas tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat gagasan pokok? Coba kita ulang bersama-sama ya, sambil dibuka bukunya, buku paket dan LKS-nya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan atau topik yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Jadi, gagasan pokok adalah gagasan atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, sedangkan apa itu Bu Guru? Gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang berupa kalimat-kalimat penjelas. Anak-anak masih ingat gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama? Boleh. Ide pokok? Boleh. Pokok pikiran paragraf juga boleh. Selanjutnya, apa yang membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yaitu fungsinya. Kalau gagasan pokok adalah inti paragraf. Gagasan pokok itu fungsinya sebagai inti paragraf. Sedangkan gagasan pendukung fungsinya adalah penjabaran dari gagasan pokok yang berisi kalimat penjelas yang menjelaskan tentang gagasan pokok maksud Bu Guru. Nah, kemarin Bu Guru sudah janji akan menjelaskan macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya atau letak gagasan utamanya. Coba sekarang disimak ya anak-anak. Nah, menurut letak gagasan pokok atau gagasan utamanya, jenis paragraf ada dua anak-anak. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah jika paragraf tersebut gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sekali lagi, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokok atau gagasan utamanya atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Bu Guru, kok saya pernah dengar paragraf campuran? Paragraf campuran itu paragraf yang gagasan utamanya kadang ada di awal, ada di akhir, bahkan di tengah atau di seluruh bagian paragraf. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan subtema 2 ya anak-anak. Di pembahasan subtema 2 ini yang akan kita bahas adalah menentukan gagasan pokok suatu paragraf tetapi ditulis dengan dua cara. Cara yang pertama dengan diagram atau peta pikiran dan yang kedua dengan cara tabel. Nah, yang terakhir dalam subtema 2 yang akan kita bahas adalah tentang ringkasan. Baik. Nah, pembahasan pertama di subtema 2 ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Bu Guru, apa maksudnya diagram atau peta pikiran ini? Mari Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Cara mencarinya sama. Coba sambil dibuka buku paket kalian halaman coba dibuka buku paket kalian halaman 27. Sudah dibuka? Nah, ada 5 cara menentukannya anak-anak. Yang pertama sama. Kalian harus membaca paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dan yang ketiga adalah
menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf tersebut. Nah, yang keempat dan kelima inilah yang beda anak-anak. Yang keempat, gagasan pokok adalah inti paragraf. Diingat-ingat ya, gagasan pokok adalah inti paragraf. Jadi, dia harus ditulis di tengah atau di bagian atas diagram. Nah, ini tahap yang keempat. Tahap yang kelima adalah gagasan pendukung merupakan cabang dari gagasan pokok. Sekali lagi, gagasan pendukung merupakan cabang dari gagasan pokok, sehingga bisa ditulis di bagian bawah, di bagian samping, atau mengelilingi gagasan pokok. Nah, jadi begini gambarnya anak-anak, diagram atau yang disebut juga dengan peta pikiran. Nah, ini gagasan pendukung. Ini juga sama, ini juga sama. Gagasan pokok dalam suatu paragraf pasti hanya ada satu. Gagasan pendukungnya tergantung jumlahnya, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jumlah kotaknya dalam gagasan pendukung pun disesuaikan dengan jumlah berapa gagasan pendukung di dalamnya. Sedangkan gagasan pokok cuma ada satu. Bu Guru, apa fungsinya kita membuat gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk diagram? Sama fungsinya anak-anak, supaya mempermudah pembaca untuk memahami isi paragraf tersebut. Yang kedua adalah penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Sambil Bu Guru terangkan, coba buka buku paket kalian halaman 39. Nah, jika ditulis dalam bentuk tabel anak-anak, tabelnya terdiri dari 3 kolom. Nah, yang pertama adalah paragraf. Yang kedua, gagasan pokok. Yang ketiga, baru gagasan pendukung. Begini tabelnya ya. Bu Guru, saya mau tambah lagi satu tabel. Tabel nomor. Boleh. Contoh ya, dibuka halaman 39, paragraf pertama. Paragraf pertama dicari. Apa bunyi gagasan pokoknya? Ingat, gagasan pokok setiap satu paragraf hanya ada satu. Ditulis ya. Kemudian baru kolom yang ketiga adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung jumlahnya harus sesuai dengan gagasan pendukung yang ada dalam paragraf. Misalkan nih, ada 3, 1, 2, 3 ya harus ditulis dengan 3 gagasan pendukung. Baru dikasih garis. Nah, sekarang masuk paragraf yang kedua. Ditulis lagi gagasan pokoknya anak-anak. Ada satu, pasti ya gagasan pokok, gagasan pendukungnya ditulis ada berapa jumlahnya. Coba dipahami ya di buku paketnya halaman 39. Nah, pembahasan yang terakhir di subtema 2 ini adalah ringkasan. Anak-anak pasti sudah sering kan mendengar apa itu ringkasan? Nah, coba sambil dibuka LKS-nya halaman 66. Ringkasan adalah penyajian secara singkat. Penyajian secara singkat dari suatu karangan asli. Sekali lagi, ringkasan adalah penyajian secara singkat dari suatu karangan asli, namun tetap memperhatikan urutan-urutan sesuai dengan teks aslinya. Nah, anak-anak, jadi ketika kalian meringkas, boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi urutannya harus sesuai dengan urutan dari naskah asli teks tersebut. Bagaimana caranya meringkas? Anak-anak, cara meringkas sama, masih ada di LKS halaman 66. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Kalian harus membacanya dengan seksama, dengan teliti. Yang kedua adalah mencatat.
mencatat bagian gagasan utama. Dan yang ketiga adalah setelah dicatat lalu disusun. Nah, anak-anak, ketika kalian menyusunnya, kalian harus menyusunnya sesuai dengan urutan dari naskah asli, namun harus menggunakan kalimat baru. Ya, ingat, ketika menyusun gagasan utamanya disusun berdasarkan urutan naskah asli tapi menggunakan kalimat baru. Dan yang keempat adalah ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan itu contohnya begini. Ketika membuat ringkasan, perhatikan jumlah ringkasannya, besar kecilnya ringkasannya. Kemudian jika ada dialog di dalam naskah asli, maka dalam ringkasan harus diganti menjadi kalimat langsung. Nah, anak-anak, demikian materi bahasa Indonesia di subtema 2 ini. Yang pertama tadi gagasan ditulis dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Yang kedua, gagasan ditulis dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga adalah ringkasan. Mungkin yang Bu Guru sampaikan ini hanya sedikit anak-anakku sayang. Jadi tolong di rumah rajin baca buku ya anak-anak. Manfaatkan waktunya dengan baik. Dibaca, di stabilo bagian yang penting, diingat-ingat. Jika ada waktu, pasti banyak waktu lah, nggak mungkin nggak ada waktu ya sayang ya. Boleh dikerjakan bukunya, buku paket atau LKS. Jika mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada Bu Vera. Terima kasih banyak ya anak-anak dan bunda-bunda serta ayah di rumah sudah bekerja keras untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Tetap jaga kesehatan, sholat selalu ya, jaga sholatnya, dan bantu orang tua. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.